Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Tangerang. Saya Suparji Rustam dari SDN Rancabang 4. Saya Siti Hodijah dari SDN Sinangsono 1. Saya Sri Mulyati dari SMPN 1 Mau. Akan mempraktekkan coaching dalam supervisi akademik sebagai pemenuhan tugas modul 2.3. CGP Angkatan 10 tergerak, bergerak, menggerakkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Semoga sehat ya pagi ini. Alhamdulillah. Ya, dalam diskusi kali ini penilaian apa sih yang akan Bapak coachingkan? Pada kesempatan coaching kali ini saya akan membantu rekan sejawat untuk membantu meningkatkan kompetensi presentasi di depan umum. Nah, kemudian kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu meningkatkan kemampuan rekan sejawat agar dapat berbicara atau berpresentasi di depan umum sesuai dengan alur tirta. Nah, kemudian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Bapak observasikan? Secara spesifik yang akan saya observasikan, yang pertama membantu rekan sejawat untuk dapat memecahkan masalah atau mencari solusinya sendiri terkait dengan kendala presentasi di depan umum. Oke, siap. Nah, kemudian tujuan dari pengembangan yang ingin Bapak inginkan dari si coach ini apa? Tujuannya agar rekan sejawat saya ini dapat mencari solusi atau alternatif memecahkan permasalahannya, yaitu agar mampu berbicara di depan umum atau mempresentasikan di depan umum dengan percaya diri, dengan keyakinannya. Oke, siap Bapak. Semoga coaching hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Selamat bercoaching Ria di pagi ini. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Sri. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Perasaan Bu Sri yang dirasakan hari ini apa? Saya masih kurang pede Pak di dalam memberikan materi atau presentasi di depan. Ada hal khusus yang ingin Bu Sri diskusikan atau fokuskan dengan saya? Ya, saya bagaimana ya Pak caranya supaya di dalam melakukan presentasi saya muncul rasa percaya diri saya Pak. Baik Bu Sri, mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk mencari solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas untuk lebih mendalam Bu Sri? Ya, jadi saya ingin di dalam presentasi timbul percaya diri saya. Ya, di situ ada rasa besar harapan ingin menjadi pembicara yang baik atau memberikan pemateri yang baik. Bagus, saya setuju tuh Bu Sri. Lalu masalah yang Ibu Sri sedang hadapi ini apa ya, sehingga ingin meningkatkan kemampuan dalam presentasi di depan umum? Ya, saya memang tidak percaya diri mungkin karena memang materi-materinya yang saya sampaikan kurang saya kuasai sih jadinya Pak. Jadi karena materinya mungkin PPT saya yang kurang menarik ya, sehingga tidak percaya diri dengan bagaimana saya bicara di depan audiens, sehingga audiens itu melihat saya itu jadi tidak menarik gitu Pak, tidak mendengarkan atau apa yang saya bicarakan, karena mungkin saya agak masih karena tidak percaya diri gitu, jadi bicaranya itu nggak fokus. Nah, kira-kira berapa ukuran atau nilai kemampuan Bu Sri saat ini? Kemampuan saya masih minim Pak untuk saat ini, ya sekitar masih 6. Bagus itu juga Bu Sri. Ya. Lalu berapa ukuran keberhasilan yang diinginkan oleh Bu Sri setelah kita berdiskusi? Saya pengen 9 Pak. Bagus, bagus.
saya setuju dengan semangat Bu Sri ya, yang sangat besar harapannya. Lalu apa yang membuat Bu Sri merasa kesulitan dalam melakukan presentasi? Jadi curhat tadi Pak, yang pertama karena mungkin dari materi-materi yang kurang menarik, membuat PPT yang tidak menarik itu, sehingga tidak muncul rasa kepercayaan diri saya, dan saya pun melihat memang audiens kalau saya berbicara itu memang tidak antusias Pak. Terus kira-kira apa yang akan Bu Sri lakukan terkait dengan masalah ataupun hal-hal yang bisa menjadi alternatif bagi Bu Sri? Saya ingin berusaha mengembangkan diri saya ini dengan terus belajar. Artinya saya membuat materi yang pertama ini saya belajar bagaimana sih menjadi pembicara yang baik. Saya bicara di depan kaca, saya belajar. Dan saya pun belajar dari orang-orang yang memang di dalam melakukan presentasinya yang sudah berpengalaman. Jadi belajar dari kepala sekolah juga, kadang-kadang suka dari pengawas, saya belajar dari pengawas. Dan tapi yang termotivasi besar ini dalam diri saya adalah bagaimana saya meningkatkan dari percaya diri saya yang saya katakan tadi di depan kaca Pak. Jadi saya buat materi sebelum saya tampil di depan audiens, saya bicara dulu di depan kaca. Ketika itu rasa percaya diri saya besar. Ketika saya melihat di cermin itu, saya tidak malu dengan diri saya sendiri. Terus selain itu juga saya ada upaya bagaimana meningkatkan rasa percaya diri saya melihat orang dulu Pak. Jadi ya ada kata-kata bijak seperti ini, menjadi pembicara yang baik. Kita harus menjadi pendengar yang baik dulu, baru akan menjadi pembicara yang baik. Setuju sekali Bu Sri. Jadi tadi kita sudah ngobrol, Bu Sri sudah menyampaikan masalah, dan Bu Sri sendiri sudah memiliki solusinya ya, dengan beberapa tahapan yang tadi Bu Sri sampaikan. Artinya kita sekarang coba merancang rencana aksi ya. Kira-kira rencana yang sudah dibuat oleh Bu Sri itu kapan kira-kira mau dilaksanakan? Ya kebetulan nih Pak, kebetulan saya pun memang ditugaskan oleh sekolah untuk memberikan materi ya tentang pengembangan akan sejawat sih, yaitu diantaranya ingin menyampaikan tentang pembuatan rencana pembelajaran, yaitu yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan KSR. Nah, di awal itu saya otomatis akan membuat PPT, membuat materi dengan baik Pak. Jadi akan menyusun materinya dulu, nanti materinya baik, bagus, otomatis rasa percaya diri saya akan meningkat. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Tadi Ibu sudah membuat rencana aksi ya. Lalu tindak lanjut kegiatan dari coaching ini apa kira-kira yang akan dilakukan di depan? Tindak lanjutnya mungkin nanti saya akan berkolaborasi, yaitu saya akan sharing dengan Bapak pengawas, terus dengan kepala sekolah, dengan kepala sekolah yang lain tentunya, dan rekan-rekan guru yang lain yang memang sudah berpengalaman di bidang. Pak Rizwan, selamat siang. Selamat siang Bu. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi ya Pak ya. Nah, kemarin pas Bapak melakukan coaching sama teman nih, apa yang sudah Bapak lakukan? Saya berusaha untuk membantu rekan sejawat saya agar mampu berpresentasi di depan umum. Keren banget ya. Nah, saya setelah saya amati memang Bapak itu udah keren banget, udah sesuai dengan awal kita, paradigma berpikirnya juga sudah bagus, sudah tercapai. Nah, nanti kedepannya potensi apa yang akan Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depan agar rekan-rekan sejawat saya dapat melakukan presentasi di depan umum, kemudian tampilan slide presentasinya juga lebih menarik, lebih efektif gitu.
dan juga saling berbagi dengan rekan sejawat lainnya. Bapak, terima kasih Bapak, semangat terus, jadi Bapak guru yang berdaya ya, keren luar biasa, semangat berbagi terus, kolaborasi terus, luar biasa. Saya juga dapat belajar dari Bapak. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sukses terus. Terima kasih banyak Bu Khadijah. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ya, mohon maaf Bu Sri, sebelum kita mulai coaching kali ini saya melakukan supervisi ya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu terkait dengan rubrik penilaian percakapan coaching ya. Prinsip coaching itu diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kali ini di coaching pada kesempatan ini apa yang akan Bu Sri kembangkan untuk kompetensinya? Saya akan baik Pak, terima kasih. Saya akan mengembangkan yaitu di mana rekan sejawat saya masih menggunakan atau di dalam proses pengajaran pembelajaran di kelas masih bersifat teacher center. Artinya masih dominan ke guru yang belum berpihak pada murid. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bu Sri kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi di mana guru ini bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSR. Lalu indikator capaian yang akan menjadi tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Sri itu apa? Indikatornya adalah di mana di dalam pembicaraan coaching ini, dalam omongan coaching ini saya mampu melaksanakannya dengan alur kita. Yang kedua adalah mengembangkan potensi dari seorang guru agar mampu melakukan kegiatan proses pembelajaran dengan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSR. Baik, terima kasih Bu Sri, selamat melaksanakan. Assalamualaikum Ibu Khadijah. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Sepertinya ada yang mau dibicarakan Bu hari ini. Betul. Jadi saya kan kemarin minta di coaching hari ini ya, mengenai bagaimana meningkatkan kolaborasi dengan teman sejawat. Untuk meningkatkan kolaborasi dengan teman sejawat. Kira-kira dari pembicaraan kita kali ini, apa yang Ibu harapkan? Ya saya berharap teman-teman di sekolah ini bisa berkolaborasi dengan baik antara satu dengan yang lainnya sih. Kolaborasinya itu seperti apa kira-kira? Dalam mengembangkan kemajuan pendidikan khususnya di sekolah ini, di sekolah kami. Spesifiknya nih, di sini ingin mengadakan kolaborasi, ingin memajukan sekolah. Nah, ingin memajukan sekolah otomatis ada pengembangan diri ke teman sejawat. Nah, itu bentuknya apa ya? Mungkin dengan apa ya? Jadi kan memang saya ingin di coaching ini ya memang pengen mulai bagaimana caranya kolaborasi, mungkin dengan banyak dialog juga kali ya Bu ya. Jadi karena adanya miskomunikasi tersebut jadi antara teman-teman yang lain dengan gengnya masing-masing gitu ya Bu ya. Jadi kan kurang nih kolaborasinya gitu, menurut si A seperti ini, si B seperti ini, si C juga seperti ini, jadi kurang nih gitu kolaborasinya. Berarti posisi Ibu di sini ingin membantu pengembangan kompetensi dari rekan sejawat. Ya. Apa selanjutnya, apakah itu seperti memberikan mentoring atau yang lainnya? Iya sih kayaknya ke mentoring yang bagus. Rencana Ibu itu sudah
ada usaha untuk mengembangkan rekan sejawat. Kalau dilihat dari situasi ideal keadaan guru yang ada di sekolah ini, kira-kira di posisi angka berapa nih dari penilaian ibu sendiri terhadap rekan ibu? Kayaknya masih rendah sih Bu, dari 4 kayaknya mungkin 4. Dari angka 4 itu adakah untuk usaha ibu untuk membantu rekan sejawat untuk menambah dari situasi dari ideal tersebut? Ingin Bu, minimal ke angka 7 gitu, karena memang nggak mau langsung gitu kan, bertahap juga. Luar biasa ibu. Kira-kira usaha apa ibu untuk meningkatkan dari kompetensi ibu untuk mengembangkan rekan sejawat itu? Ya mungkin kan tujuannya kan memang tadi kolaborasi ya Bu ya, jadi mungkin saya akan banyak belajar cara bagaimana kita bisa berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya gitu, saling berbagi juga gitu kan, akan agar terjadi nih terjadinya kolaborasi di antara kami, di antara kita gitu. Ya mungkin di dalam kolaborasi ini ibu juga bisa menerapkan kali ya, ini apa praktek baik ya bu ya, tentang pembelajaran proses pembelajaran ya bu. Bagus sekali. Jadi niat ibu itu luar biasa ya bu. Kira-kira rencananya kapan ya bu akan dilaksanakan apa yang ibu sudah rancang untuk berkolaborasi dengan teman? Mungkin di minggu depan kayaknya Bu, saya akan berbicara dulu dengan teman-teman, terus melaksanakan apa praktik baik dulu gitu, hingga terjadinya biar nanti pas setelah saya membagikan praktik baik bagaimana caranya berkolaborasi dengan baik, dan kemungkinan dipraktekkan di minggu depan. Baik. Kira-kira dari rencana ibu ini nih, adakah yang dapat membantu ibu untuk realisasinya atau terwujudnya dari rencana ibu tersebut? Ya, terutama sih pasti saya membutuhkan satu kepala sekolah, yang kedua juga dukungan para guru senior juga gitu Bu, agar karena mereka lah gitu yang berdampak di sekolah saya. Luar biasa. Ya, terima kasih udah melakukan wawancara. Tapi sebelum saya tutup, masih ada rencana lain atau harapan apa kiranya yang ibu harapkan dari pembicaraan ini? Ya, jadi semoga setelah hasil dari pembicaraan ini, semoga saya bisa menerapkannya, bisa teman-teman juga bisa berkolaborasi dengan baik, bisa satu visi, satu misi gitu, jadi agar terwujudlah visi misi sekolah kami gitu. Semoga terwujud ya ibu ya. Terima kasih untuk kesediaan waktunya pada siang hari ini. Saya tunggu nanti untuk aksi selanjutnya ya Bu. Saya pengen tahu nih kira-kira setelah ibu mengadakan kolaborasi perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan sukses selalu ya ibu. Semangat Ibu Khadijah. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Bu Sri, hasil dari observer saya melihat dan juga saya mencatat pelaksanaan coachingnya sudah sangat baik ya. Alur tirtanya pun sudah ada ya. Kemudian prinsip coachingnya juga sudah ada, kemitraannya, proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensinya. Ini kalau boleh tahu, saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangannya yang diinginkan apa sih? Saya ingin mengembangkan kompetensi guru, yaitu diantaranya adalah guru ini bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi ke ASN. Nah, selain itu harapan Ibu Sri selaku coach terhadap coaching kira-kira apa itu? Harapan saya adalah agar coaching ini berkembang kompetensinya, jadi memberdayakan coach ini agar berkembang kompetensi dirinya untuk, dan saya pun tadi menggali
menggali dari apa yang telah direncanakan atau yang menjadi masalah dari apa yang dibicarakan oleh coaching tersebut. Baik. Bagus sekali Bu Sri, coaching yang sudah dilakukan ya, tahapannya, kemudian prinsipnya, dan juga harapan serta kompetensi yang memang ingin dikembangkannya sudah sangat jelas sekali. Baik, terima kasih banyak Bu Sri. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Yang hari ini adalah dimana sebelum kegiatan Ibu melaksanakan coaching ya, saya akan merangkan tentang rubrik penilaian percakapan coaching ya. Ya tentunya harus Ibu pahami. Di sini adalah dimana rubriknya adalah Ibu memahami tentang prinsip coaching, diantaranya itu kemitraan, proses kreatif, terus memaksimalkan potensi ya. Semoga Ibu bisa memahami dari rubrik penilaian tersebut ya. Yang selanjutnya kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan teman sejawat sih Bu, apalagi terutama dalam hal kolaborasi dalam pembelajaran di sekolah. Ya selanjutnya bagaimana kompetensi mana yang tadi Ibu kembangkan itu yang lebih spesifik yang ingin diobservasikan? Yang saya ingin observasikan yaitu tentang permasalahan mereka yang dihadapi di dalam kelas dengan alur tirta itu. Terus kira-kira indikator pencapaian dari tujuan itu apa ya yang Ibu tuju? Indikatornya dari itu saya sih inginnya mereka minimal tahu aja atau minimal bisa satu frekuensi aja dulunya mindset mereka gitu agar bisa tercapainya kolaborasi tersebut gitu, tidak ada lagi miskomunikasi dengan sesama antar teman. Baik. Berarti Ibu sudah memahami prinsipnya, kompetensinya dan tujuan dan indikatornya Bu ya. Ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya ya. Sama-sama. Selamat melaksanakan kegiatan praktek coaching, semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Ya, Gimana kabarnya pagi ini Bapak? alhamdulillah sehat. Gimana perasaan Bapak hari ini? Sedikit tegang sih Bu, ada beberapa tantangan di pekerjaan. Menurut saya, ini saya perlu mencari solusi yang efektif Bu. Apa yang akan Bapak diskusikan kali ini? Saya sebenarnya ada kesulitan dalam mempresentasikan materi di depan umum Bu. Jadi itu tujuan ya Pak ya, tujuan yang akan Bapak sampaikan di pembahasan hari ini ya. Nah selain itu apa sih yang akan Bapak capai lagi? Intinya saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum Bu. Masalahnya apa nih, masalah kesulitan Bapak nih untuk meningkatkan itu? Kesulitannya saat saya berada di depan umum itu rasa tegang ya, kemudian kalau dalam bahasa ini demam panggung Bu, itu yang menjadi masalah saya Bu. Kira-kira ukuran Bapak nih saat ini nih ada di posisi nomor berapa Pak? Saat ini sih nilainya 6 Bu. Mau ditingkatkan? Ya, saya ingin meningkatkan kemampuan saya itu di angka 9 Bu, supaya saya bisa presentasi dengan lancar tanpa rasa gugup serta mendapatkan feedback positif dari audiens Bu. Apa sih yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam berpresentasi? Saya merasa gugup Bu dan sering lupa kata-kata yang akan saya presentasikan. Coba boleh diceritakan lebih lanjut enggak Pak, gimana perasaan Bapak ketika itu muncul pas presentasi, muncul perasaan Bapak yang Bapak rasakan? Ya perasaannya saya selalu gugup ya, tegang gitu. Ya pokoknya
kata-kata hilang begitu saja, Bu. Iya, iya, saya dapat merasakan ya. Nah, ketika Bapak gugup, ketika Bapak kehilangan kata-kata, apa yang biasanya Bapak lakukan menghadapi Eh, situasi itu? Pertama saya memang biasa menarik napas dalam-dalam, Bu. Kemudian coba mengingat-ingat kata-kata yang sudah saya susun. Eh, ya, tapi terkadang memang menjadi masalah yang tidak apa ya, solusinya belum dapat, Bu, ketika saya di depan umum itu. Oke. Nah, mari kita cari solusi bersama-sama. Nah, selain itu apa sih apalagi nih strategi apalagi yang Bapak ingin tambahkan selain itu? Ya, saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, Bu. Berlatih presentasi di depan cermin dan mencari feedback dari teman atau mentor, Bu. Oke. Strateginya apa nih yang akan Bapak gunakan? Mempersiapkan materi presentasi dengan baik, ya. Kemudian berlatih berpresentasi di depan cermin. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup dan juga mencari referensi mungkin, Bu, ya. Oke, ya Bapak. Bagus banget nih yang udah Bapak lakukan, yang ingin Bapak lakukan, yang ingin Bapak rencanakan. Nah, rencana aksi yang terstruktur, yang lebih detailnya itu seperti apa rencananya, Pak? Ya, saya akan mencari referensi materi presentasi, ya, Bu, ya, yang baik. Kemudian mempersiapkan slide presentasi yang menarik untuk dilihat oleh audiens dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerak tubuh mungkin, Bu. Dan juga saya berencana untuk meminta feedback yang konstruktif untuk terus memperbaiki diri. Bagus sekali ya. Apa sih yang akan yang menjadi komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang akan Bapak lakukan atau yang sudah Bapak lakukan? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor, Bu. Iya, Bapak, bagus sekali. Nah, untuk mendukung aksi Bapak nih, kira-kira ada tidak yang akan Bapak libatkan gitu atau yang akan Bapak ajak yang dampaknya berpengaruh gitu? Ya, ada, Bu. Saya akan meminta bantuan teman sebaya atau rekan sejawat untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi dorongan motivasi dan juga pemantik perbaikan terhadap diri saya, Bu. Nah, menurut Bapak nih tindak lanjut coaching hari ini atau dari kegiatan coaching ini apa sih yang Bapak dapatkan? Saya akan terus berlatih yang pasti, Bu, ya, untuk presentasi, terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Dari kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan yang berkelanjutan menuju pengembangan diri dan dalam berkomunikasi yang lebih efektif. Iya, baik Bapak. Bagus sekali rencana-rencana Bapak. Bapak udah keren banget. Nanti ditunggu rencana setelah melakukan aksi-aksinya ya Pak. Semangat terus, luar biasa. Terima kasih. Saya juga dapat belajar dari Bapak juga. Terima kasih Bapak, sehat selalu, semangat Amin. terus. Terima kasih banyak, Ibu, ya, sudah mendengarkan. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Ketemu lagi ya, Bu. Iya Ibu, alhamdulillah. Ya, sebelumnya ya, kita bertemu yang pertama yaitu praobservasi. Nah, gimana perasaan Ibu nih ketika setelah observasi? Luar biasa Ibu, tantangan-tantangannya ya. Nah, di sini saya akan menanyakan pasca observasi setelah Ibu melaksanakan kegiatan observasi. Tapi kemarin saya melihat ketika Ibu melaksanakan coaching, praktik coaching luar biasa, Bu. Sudah menerapkan prinsip dari paradigma berpikir coaching. Ya, sudah muncul dari kompetensinya. Ya, di sini kira-kira
harapan Ibu untuk kedepannya bagaimana? Harapan saya sih ya semoga apa yang saya kemarin lakukan, aksikan, semoga ada manfaatnya gitu kan, ada dampaknya juga, guru-guru lain bisa berkolaborasi dengan baik gitu Bu Ibu. Ada indikator pencapaian yang tadi Ibu kembangkan? Ada sih Bu, beberapa ini udah mulai ada dampaknya gitu, teman-teman yang lain juga sudah mulai saling ngobrol, saling bertanya gitu, udah ada kemajuan Bu. Ya. Dari sekian indikator yang telah tadi diterapkan dalam kegiatan coaching, indikator yang paling spesifik itu di indikator yang mana ya? Di indikator yang berkolaborasi Ibu, yang sesuai dengan alur kita itu dari observasinya juga. Tentunya yang ingin mengembangkan Ya, potensi yang mengembangkan potensi yang yang lebih baik ya luar biasa. Ada harapan lain nggak yang sangat berharap untuk ya. selanjutnya? Jadi pasti ada harapan lain Bu selain berkolaborasi itu. Jadi semakin dengan adanya kolaborasi ini ya semakin maju lah ya sekolah kami Ibu, karena kan memang zamannya sudah berubah juga gitu Bu. Jadi banyak sih harapan-harapannya. Semoga harapan Ibu terkabul ya Bu. Jadi Ibu akan menjadi lebih menajamkan lagi untuk belajar ya, agar nanti menjadi coaching baik ya. Jadi harus mengetahui paham tentang alur-alur Tirtani tersebut ya Ibu ya. Terima kasih sudah menyediakan waktunya ya. Terima kasih. Semangat terus Bu Khadijah ya. Semoga menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat merubah atau mengembangkan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ibu.